Kalau kamu pengen bebas hutang dan menjadi kaya, bisa jadi video ini tepat buat kamu. Karena kita akan ngomongin tentang investasi, tapi bukan tentang investasi saham, bukan juga investasi kripto yang menawarkan cuan sampai ribuan %. Kita akan ngomongin tentang investasi leher ke atas untuk upgrade diri. Jadi, aku akan ajak kamu untuk bedah isi buku dari The Psychology of Money karya Morgan Housel. Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Dan sebelum kamu mulai terjun ke dunia bisnis juga investasi, untuk bisa mendapatkan uang, aku rekomendasiin kamu untuk coba cari tahu isi dari buku ini. The Psychology of Money karya Morgan Housel. Beliau argumen kalau kaya dan miskin itu tidak ada pengaruhnya dengan kepintaran kita, melainkan dengan cara kita berperilaku. Dan perilaku itu sangat susah untuk diajarkan bahkan kepada orang pintar sekalipun. Sebagai contoh, ada warga Amerika yang bernama Ronald Read. Beliau lahir di kampung dan menjadi orang pertama yang bisa mengenyam pendidikan SMA dari keluarganya. Bahkan ketika kuliah, dia naik ojek setiap hari saat pergi ke kampus. Lalu setelah lulus, pekerjaannya juga biasa aja. Jadi montir selama 25 tahun, lalu menjadi cleaning service selama 17 tahun. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dari pengalamannya bekerja selama 42 tahun. Tapi saat meninggal di tahun 2014, Ronald Read tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Meninggalkan warisan 8 juta dolar dan 2 juta dolar diberikan kepada anak angkatnya, lalu yang 6 juta dolar lagi didonasikan ke rumah sakit serta perpustakaan daerah. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa tukang sapu mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah dia dapat dari nipu, MLM, kripto, menang judi, atau malah dapat warisan? Nah, ternyata Ronald Read nabung saham sejak pertama kali dia bekerja, dan beliau beli saham yang blue chip, bukan saham gorengan. Jadi di akhir hidupnya, selain dikenal sebagai tukang sapu, Ronald Read juga dikenal sebagai investor dan juga filantropis. Lalu pada saat yang hampir bersamaan, ada nih satu orang yang backgroundnya itu kece banget, namanya Richard Fuson. Yang kalau dibandingkan dengan Ronald Read, itu bagai bumi dan langit. Jelas aja, Richard ini lulusan Harvard dan juga bekerja di Wall Street. Lalu setelah punya tabungan yang cukup, dia memutuskan untuk pensiun di umur 40 tahun dan menjadi filantropis. Perfect banget. Tapi sayangnya, ketika krisis tahun 2008, rasio hutangnya itu terlalu tinggi dan kebanyakan asetnya berbentuk properti dan tidak liquid. Sehingga akhirnya declare kalau dia bangkrut dan semua hartanya dilelang untuk bayar hutang. Jadi Morgan berpendapat bahwa kita tidak harus pintar untuk jadi kaya. Finansial sukses tidaklah berupa rumus dan lebih condong ke soft skill, di mana sikap perilaku kita itu lebih penting daripada apa yang kita tahu. Jadi kita langsung bahas aja beberapa perilaku penting yang bisa bantu kita untuk sukses secara finansial berdasarkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Pertama, no one is crazy. Tidak ada orang gila. Mungkin beberapa dari kita menganggap ada sebagian orang yang sangat gila ketika menggunakan uang mereka. Sebagai contoh, Mr. Beast nyewa pesawat harganya 500 ribu dolar atau sekitar 7 miliar. Dan nggak cuman itu, ternyata dia naik banyak pesawat mulai dari harga 1 dolar, 1000 dolar, 10 ribu dolar, 25 ribu dolar, 100 ribu dolar, 300 ribu dolar, dan terakhir 500 ribu dolar. Yang kalau gua hitung, untuk biaya produksi satu buah video itu bisa habis sampai 20 miliar. Gokil! Nah, tapi buku ini bilang kalau no one is crazy. Karena setiap orang punya pengalaman uniknya masing-masing. Perspektif kita tentang uang itu dibentuk dari berbagai faktor. Kita lahir di mana, ekonomi keluarganya kayak gimana, sekolah di mana aja, kita pernah kerja di mana aja, dan berbagai pelajaran hidup yang melekat semasa kita hidup. Contoh lain nih, orang yang mulai investasi di tahun 2020, terus kena pandemi, pasti berpikir bahwa investasi di saham dan obligasi itu sangatlah jahat. Tapi orang yang baru investasi 1 tahun kemudian di tahun 2021, di mana ekonomi kita mulai naik, pasti berpikir bahwa saham itu sangatlah baik. Jadi buat kamu yang cuan saham di tahun 2021, tentunya akan punya pandangan yang berbeda tentang investasi saham dengan orang yang mulai investasi di tahun 2020. Dan bisa jadi kita cuan itu karena hoki. Dan ternyata buku Psychology of Money karya Morgan Housel itu mengenal yang namanya hoki. Jadi kita bisa masuk ke pembahasan di chapter kedua, yaitu hoki. Kita mengenal Bill Gates sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan perusahaannya Microsoft. Dan keberhasilan ini diawali dari ketertarikan Bill Gates kepada komputer.
Bill Gates itu cukup beruntung karena ketertarikannya itu bertemu dengan kesempatan, di mana SMP tempat dia belajar menjadi sekolah pertama di dunia yang mendapatkan akses ke komputer. Jadi di tahun 1968 ada 300 juta orang yang bersekolah, dan 18 juta orang itu tinggal di Amerika. Lalu 270.000 orang diantaranya tinggal di negara bagian Washington, dan 100.000 orang sekolah di area Seattle. Dan hanya 300 orang yang sekolah di Lakeside School. Dan Lakeside School adalah sekolah pertama yang mendapatkan akses ke komputer di dunia. Dan Bill Gates kebetulan menjadi salah satu dari 300 orang yang sekolah di situ dan mendapatkan akses ke komputer. Bahkan Bill Gates mengatakan dalam salah satu wawancara, kalau tidak ada Lakeside School, maka Microsoft tidak akan pernah ada. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Lalu pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah arti sukses. Dan Morgan Housel berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa melakukan apapun yang dia mau, kapanpun dia mau, dengan siapa dia mau, selama kamu mau. Jadi arti sukses adalah kebebasan. Bahkan dalam salah satu wawancara dengan Derek Sivers, seorang musisi, produser, pengusaha, dan juga pencipta buku, waktu diminta cerita tentang cara dia mendapatkan kekayaan, Sivers bercerita tentang masa kecil dia, di mana dulu saya tinggal di Manhattan dan mendapatkan gaji $1.800 per bulan. Setiap bulan saya keluar $1.000 per bulan, sehingga bisa menabung $800 per bulan. Lalu saat berumur 22 tahun dan punya tabungan $12.000, Sivers memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi full-time musisi. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah bekerja lagi. Itulah cara dia mendapatkan kekayaan sampai dengan sekarang. Tapi temannya bilang, jangan cerita yang itu, ceritain waktu kamu jual perusahaan dan dapat banyak uang. Tapi Sivers tidak mau, dia menganggap bahwa menjual perusahaan tidak membuat banyak perbedaan ke dalam hidupnya. Cuman punya uang lebih banyak di bank. Perbedaan sebenarnya dan awal dia menjadi sukses adalah waktu dia berumur 22 tahun dan berhenti bekerja untuk mengejar mimpinya. Jadi, di saat kita punya kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, kapanpun kita mau, dengan siapa kita mau, selama yang kita mau, itulah arti kesuksesan. Lalu, karena saya juga udah punya anak, saya ingin mengutip salah satu kalimat dari buku ini. Anak kamu tidak pengen uang kamu, dia pengennya kehadiranmu. Lalu pelajaran keempat yang bisa kita ambil adalah when is enough, berapa jumlah uang yang cukup. Jadi diceritakan ada seorang bernama Raja Gupta yang lahir di Kolkata, sebuah kota di India. Tapi dengan perjuangannya, Raja Gupta berhasil menjadi CEO di McKinsey di umur 40-an. Nah, buat kamu yang belum tahu, McKinsey adalah sebuah perusahaan konsultan terbesar di dunia. Dan dilaporkan pada tahun 2008, kekayaan bersihnya mencapai $100 juta atau sekitar 1,5 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar, dan aku yakin sebagian besar dari kita bisa hidup sangat mewah hanya dari return investasinya. Namun sayangnya, menurut Raja Gupta, ini tidak cukup. Ini bukan finish yang dia inginkan. Dia ingin bisa masuk ke The Billionaire Club, orang yang punya harta kekayaan bersih $1 miliar atau sekitar 15 triliun. 10 kali lipat dari kekayaannya sekarang. Namun sayangnya, jalan yang dia ambil untuk masuk ke The Billionaire Club adalah menjalankan insider trading, sebuah praktek trader curang yang merugikan banyak orang, yang akhirnya ketahuan dan ditangkap, sehingga akhirnya karir yang dibangunnya selama seumur hidup itu hancur. Hancur karena greed, keserakahan, dan tidak kenal kata cukup. Kata Warren Buffett, untuk mendapatkan uang yang tidak kita punya dan tidak kita butuhkan, kita mempertaruhkan segala hal yang kita punya dan kita butuhkan. Dan pelajaran terakhir yang bisa saya bagikan dari buku ini adalah menabung. Di mana Morgan Housel bilang, untuk menjadi kaya itu tidak peduli berapa income kamu dan berapa hasil investasi kamu. Yang penting adalah seberapa banyak uang yang bisa kamu tabung. Dan untuk bisa menabung, kita harus memiliki pengeluaran yang lebih sedikit. Dan untuk bisa mendapatkan pengeluaran yang lebih sedikit, kita harus ingin yang lebih sedikit. Dan untuk bisa mempertahankan keinginan yang lebih sedikit, kita tidak harus mengikuti standar orang. Seperti cerita tentang tukang sapu tadi yang berhasil mengumpulkan $8 juta di masa tuanya. Oke, itu dia 5 pelajaran yang bisa saya ambil dan bagikan kepada kalian. Tapi saya sarankan untuk kalian baca sendiri bukunya, karena masih banyak pelajaran lain yang bisa memperkuat fondasi mindsetmu tentang finansial. Di sini ada 20 pelajaran, tapi kan tadi saya bagi cuma 5. Semoga ceritanya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like kalau kamu suka dengan videonya, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu, agar makin banyak orang yang bisa belajar bareng tentang mindset keuangan dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!